alumni kita, kakak kita gitu ya, alumni arsitektur UGM, yaitu, Pak Roy CV Denny gitu. Saya juga agak curious gitu CV ini kepanjangan dari apa, nanti mungkin mungkin bisa dijelaskan ke kita semua begitu jadi dalam sesi sharing session kali ini beliau akan, berdiskusi gitu ya, memaparkan atau ada sedikit sharing tentang tantangan karir di proyek properti, karena ini sesuatu yang baru saya rasa untuk mahasiswa. Mungkin sebelum saya lanjutkan dengan, introduction dari Pak Roy, mohon saya mengundang Pak Hari Kurniawan sebagai Kaprodi Sarjana Arsitektur UGM untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Hari, terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Selamat siang Pak Roy dan teman-teman mahasiswa dan alumni yang mungkin yang juga bergabung. Terima kasih banyak Pak Roy sudah berkenan hadir ya di hari Sabtunya ini. Saya nggak tahu nih kalau project director itu Sabtu ngantor apa enggak ya biasanya ya. Enggak, Kalau Pak. yang enggak ya. Kecuali Kalau lagi ada momentum lah gitu. konstruksi, lah kita perlu hadir. Tapi kalau nggak ada yang major atau krusial ya kita standby aja. Nah, ya ini berarti ini ya kalau sudah sampai level tertinggi ya Pak Roy ya. Ini udah relatif lebih apa ya? Ya beban mentalnya mungkin lebih besar ya. Oke. Ya, Ya ini terima ya, kasih banyak Pak Roy ya dan juga ya. menyempatkan ini ya tadi ya sempat olahraga juga ya. Selamat Pak Roy ini juara satu lomba pingpong. Mungkin nanti di acara apa ketemu alumni mungkin kalau ada kita punya meja pingpong ya Pak Roy, nanti mungkin ada teman-teman yang mau tanding dengan Pak Roy juga bisa nih di Jogja. Jadi Boleh, boleh. eh, ini seperti sebenarnya acara Talk to Walk ini sudah lama kita adakan ya, yang tercatat itu yang mulai kita catat kembali itu di sudah yang ke-12 yang kali ini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang hadir di sini juga perlu tahu bahwa kita punya beberapa agenda dari prodi, ada namanya ASI Lecture yang fokus memang membahas tentang project-project desain ya. Kemudian juga ada Talk the Walk yang ini lebih variatif gitu, termasuk bisa sharing tentang eh, dunia industri arsitektur maupun tentang karir gitu ya. Nah ini juga sebenarnya mirip dengan acara yang diadakan oleh KMTA yang bulan lalu ya kalau nggak salah ya bulan lalu Let's Talk itu yang bulan lalu diisi oleh Pak Nanda ya, Mas Nanda alumni kita angkatan 97 lighting designer gitu. Nah saya melalui Pak Samba teman seangkatannya Pak Roy itu kita mengundang kalau alumni-alumni yang ingin sharing dengan adik-adiknya, terutama untuk apa ya karir ya itu juga kita undang agar teman-teman mahasiswa banyak tahu gitu ya. Mungkin ketika pertama kali masuk arsitektur ya taunya jadi arsitek gitu, arsitek saja gitu ya. Atau bahkan bahkan kalau zaman saya dulu mungkin nggak tahu ya arsitektur itu belajar apa, pokoknya masuk aja. Saya pribadi misalnya hanya suka Eee, membuat maket itu saya lihat di TV dulu ada acara itu ya, miniatur kereta api itu, wah ini maketnya bagus-bagus, kampus yang buat jurusan yang buat-buat maket nih apa gitu, oh arsitektur ya, sudah saya masuk ke situ gitu. Tanpa tahu persis setelah itu jadi apa gitu. Nah sekarang pengetahuan tentang dunia arsitektur semakin bagus ya, teman-teman ini Pak Roy, teman-teman ini dari beberapa tahun belakangan itu sudah hampir 90%, 80% itu memang arsitektur itu pilihan pertamanya gitu. Jadi itu satu. Dan kalau ditanya tentang arsitektur, mereka relatif lebih sudah tahu ya kalau sekarang gitu. Nah, namun saya yakin juga teman-teman juga belum banyak tahu juga ya dunia arsitektur itu sebenarnya besar sekali gitu. Nah, ini Pak Roy akan sampaikan eee, sisi yang lain ya yang masih sangat terkait dengan arsitektur tapi bisa semacam pengembangannya dan masih juga berinteraksi dengan arsitektur gitu. Nanti ini tentu saja sharing ini sangat penting untuk membuka teman-teman ya, wawasan teman-teman ya, sehingga selama kuliah, bagi yang masih kuliah,
dan masih punya waktu untuk eh, berpikir tentang karir ke depannya, maka teman-teman sudah bisa mulai memetakan kekuatan saya di mana gitu ya. Ya, sambil sambil mengurangi eh, level mungkin hambatan atau kelemahannya ya gitu ya. Nah, itu kita coba kurangi gitu ya. Tapi tidak menjadi kelemahan itu tidak menjadi penghambat sehingga saya menyerah gitu, misalnya di arsitektur saya menyerah gitu, saya tidak bisa menggambar gitu, kemudian saya menyerah saja, saya nggak tahu mau apa, pokoknya saya selesain aja kuliah ini gitu misalnya ya. Nah, itu yang nggak bisa gambar itu saya banget, Pak Hari. Itu kalau Gitu ya Pak Re. Amba, teman-teman atau Nanda itu ya tahu saya nggak bisa Nah, gambar tuh pasti pada ketawa. nah ini kan Karena menarik ya, saya nggak ini bisa gambar, kan akhirnya saya terjun ke project management gitu. malah jadi bosnya arsitek loh ini Pak Roy gitu. Jadi Iya, makanya nanti penting Pak Roy ya di sharing ke teman-teman ini, iya, iya. memancing passionnya itu, mungkin clue-clue passionnya yang kalau ke manajemen manajemen proyek itu mungkin dari kuliah itu berasa kelihatan sukanya apa gitu, mungkin juga nanti bisa di sharing. Nah, ini teman-teman bisa mulai membaca itu ya, mencari jati dirinya ya pelan-pelan gitu, sehingga nanti bisa mulai mengisi nih, oh saya kayaknya lebih minat ke sana gitu, oh saya butuh soft skill ini, mungkin tidak ada di kampus ya, kampus memang tidak bisa memberikan semua hal ya, di kampus kita sangat terbatas waktu maupun administrasi ya, dari aspek administrasi kita sekarang harus lulus eh, 4 tahun atau 5 tahun, maksimal 7 tahun itu kan harus ya, itu tidak seperti dulu gitu, lebih lebih agak fleksibel gitu. Nah, kira-kira itu untuk pengantar ini untuk teman-teman, manfaatkan waktunya, ini ajak lagi teman-teman yang lain ya, karena saya pikir eh, informasi yang disampaikan oleh Pak Roy rasanya juga akan melengkapi materi yang sangat terbatas yang ada di kampus ya. Mungkin materi terkait saat ini hanya ada di manajemen proyek di Ampu Bu Yani dan Pak Sarwadi gitu. Namun di luar itu belum banyak ya, kita masih akan mengembangkan lagi. Nah, silakan ajak teman-temannya, masih belum terlambat untuk bergabung, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti aktif silakan berdiskusi. Kalau bisa open mic agar bisa langsung dikenal oleh Pak Roy gitu ya. Termasuk juga bertanya, silahkan bertanya, Pak Roy bisa kerja praktek nggak di tempatnya Pak Roy gitu misalnya. Itu silahkan saja ya ditanyakan itu peluang-peluang itu. Jadi ini sengaja kita datangkan alumni agar lebih dekat ya teman-teman, jangan ragu ya, ini kakaknya teman-teman gitu, bukan bukan ini ya, bukan orang luar gitu ya, ini keluarga besarnya kita gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Roy yang sudah berkenan sharing nanti. Bu Yani juga terima kasih sudah berkenan direpotkan kembali untuk menjadi moderator gitu, karena saya pikir dengan manajemen proyeknya Bu Yani bisa juga memancing diskusi nanti lebih menarik gitu. Jadi, terima kasih Bu Yani dan Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari atas sambutannya. Menyambung dengan yang disampaikan Pak Hari tadi, jadi mohon bantuannya ini sharing dari Pak Roy mengenai kegunaan gitu ya, kegunaan ilmu manajemen proyek bagi alumni, terutama alumni arsitektur begitu ya. Sedikit sharing juga. Saya pernah menjadi dosen di jurusan teknik sipil. Itu di teknik sipil memang ada klaster manajemen proyek, dan biasanya yang masuk ke klaster manajemen proyek, mahasiswa yang TA-nya manajemen proyek itu, mereka yang memang tidak mau berhubungan dengan struktur begitu. Jadi yang lari gitu, inginnya ke arah yang lebih lembut begitu kan. Kalau 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 di sipil itu kan struktur, oil and gas dan segala macam itu kan berat begitu ya. Jadi mereka lari ke yang soft begitu, manajemen proyek. Apakah ini juga berlaku untuk mahasiswa arsitektur? Mungkin nanti bisa di-share. Kemudian, sebelum memulai mungkin saya perkenalkan sebentar, Pak Roy. Jadi Pak Roy Sividani ini, alumni arsitektur UGM, kalau tidak salah angkatan 1995 ya Pak Roy? Ya Bu, betul Bu. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Project Director, Head of Development di Royal Golden Eagle. Kemudian saat ini beliau juga Vice President untuk Strategic Partnership and Corporation di Prince2 Project Management.
Kemudian dengan ilmunya beliau, dengan latar belakang ilmunya beliau di manajemen proyek sebelum bergabung dengan RGE atau Royal Golden Eagle, beliau juga construction manager di Lipo Karawaci, kemudian engineering coordinator sebagai head di project management office untuk proses bangun persada. Jadi kalau melihat CV-nya beliau gitu ya, rekam jejaknya beliau, kita bisa melihat bahwa ilmu manajemen proyek yang dimiliki, ilmu dan skill yang dimiliki Pak Roy ini sangat bermanfaat dalam perjalanan karir beliau. Jadi mungkin tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, kami persilakan kepada Pak Roy untuk memulai sharing-nya. Kemudian untuk mahasiswa kalau ada pertanyaan boleh silakan raise hand atau ketik pertanyaannya di dalam chat ya. Terima kasih. Silakan Pak Roy. Ya, terima kasih Bu Yani. Terima kasih Pak Hari. Nih berkat beliau kita bisa berkomunikasi, terus berdiskusi. Dan alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk sharing lah ya. Kalau judul hari ini kan tantangan karir di property project. Di bawah itu ada casual sharing session ya untuk teman-teman di arsitektur UGM. Jadi kita harapkan kita nggak satu arah, kita bisa berdiskusi. Mungkin nanti Bu Yani yang akan pandu gitu ya, seperti apa diskusinya. Mungkin setelah berapa slide ada yang ditanyakan, boleh langsung disampaikan gitu ya. Jadi casual sifatnya memang bukan berarti saya di sini lebih pintar, lebih paham dibanding teman-teman semua, apalagi kalau compare ke Bu Yani ya, saya surprise baru tahu dari Pak Hari kalau Bu Yani S2, S3-nya Project Management. Wah, saya keder banget nih kalau ngadepin Bu Yani nih. Kita suka bercanda kalau di teman-teman, wah kita cuma kuli proyek lah. Alhamdulillah dapat kepercayaan untuk memanage suatu proyek. Nah, itu judul kita hari ini. Kemudian ini sekilas mengenai saya. Ini full screen sudah Bu ya? Kelihatan Bu ya? Full screen. Ya, sudah terlihat full Oke. screen-nya Pak Roy. Ini ternyata Bu Yani sudah ngintip LinkedIn saya ya. Kemarin saya nggak aware tuh. Ada yang invite saya Bu Yani, ternyata LinkedIn saya sudah diintip juga Bu ya. I did my homework Pak Roy, no worries. Ya memang saya mohon maaf saya nggak cantumin lah, karena ini kan casual sharing session ya. Kecuali kita memang ada public, kita harus lengkap kasih profil kita, portfolio kita. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, saya memang punya LinkedIn ya, itu foto saya waktu kita handle proyek Trinity atau Daswin Tower. Nanti kita bicara mengenai proyek itu. Di situ ada LinkedIn saya dan ada tagline juga dari profil saya bahwa saya certified Prince2 Project Management, khususnya practitioner, karena ada beberapa level, ada foundation, ada practitioner. Nanti kita juga akan bicara mengenai sertifikasi project management yang well known lah ya di dunia maupun di Indonesia khususnya. Saya lulusan arsitektur 95 ya Bu. Pak Hari juga tahu ini saya temannya Mas Samba, angkatan 95. Saya 95 masuk, lulus 2001. Wah, itu kelamaan kuliah. Tapi memang waktu itu saya galau gitu karena tadi poinnya saya nggak bisa ngedesain. Dan sebelumnya memang 2 tahun pertama saya kuliah double. Jadi saya juga di teknik sipil di UII tepatnya, jadi arsitektur di UGM, teknik sipil di UII. Jadi waktu itu saya lebih fokus ke teknik sipilnya. Sebenarnya dapat beasiswa juga, cuma karena akhirnya milih arsitek ya saya lanjutkan di arsitek dengan nilai yang sangat pas-pasan dan kemampuan skill desain yang terbatas gitu loh. Nah waktu itu saya masih belum ngeh ini ada dunia project management, construction management. Nanti kita akan sampai sana. Jadi saya certified di Prince2, saya background arsitek dan alhamdulillah kebetulan saya juga dipercaya oleh para BOD Prince2 Indonesia, Board of Director Prince2 Indonesia sebagai VP untuk mengembangkan dan kerjasama dengan pihak-pihak instansi atau akademisi maupun praktisi di dunia project management. Jadi ini mungkin kesempatan ini juga salah satu silaturahmi yang menjadi tugas saya juga di Prince2 Indonesia. Jadi nanti akan saya sampaikan juga Prince2 itu apa gitu ya. Jadi isi dari materi saya satu overview, yang kedua mengenai jenjang karir dan tantangannya. Jadi kalau saya spesifik tadi di property project ya,
saya nggak bilang di industri properti secara keseluruhan, tapi spesifik jenjang karir dan tantangannya di proyek properti. Yang ketiga, nanti kita akan bicara mengenai knowledge dan skill. Apa saja yang perlu kita ketahui lah ya dari sisi knowledge, dari sisi kemampuan. Skill itu akan ada hard skill, ada soft skill, dan sebenarnya ada plusnya itu namanya network. Tadinya saya mau bahas juga, tapi kira-kira nanti kita singgung sedikit di knowledge, skill, and network actually itu. Nah, nomor 4 saya akan sampaikan sekilas mengenai project management, tapi dari sisi praktikalnya ya, mungkin bukan dari sisi akademisnya. Kalau dari sisi akademisnya Bu Yani udah expert lah ya. Nah, begitu. Kita ke berikutnya. Ya. Ini kalau teman-teman lihat di layar ini ada 4 foto ya. Mungkin sudah ada yang mungkin ada yang orang Jakarta juga lah ya, ada yang pernah main ke Jakarta. Yang paling kanan atas ini, yang ini ya, kita mulai, sorry. Sebentar. Ya. Yang paling kanan atas ini adalah The Capital Residence. Ini kira-kira perencanaannya sekitar 2003 sampai 2004 dan konstruksinya di pertengahan 2004 dan selesai di pertengahan 2007. Nah, waktu di Capital Residence ini tepatnya di SCBD, kawasan yang cukup prestisius di Jakarta. Jadi di Jakarta itu ada istilahnya Golden Triangle. Golden Triangle ini adalah segitiga emas. Di situ orang akan memahami bahwa segitiga emas terdiri dari Sudirman, Kuningan, dan area-area di sekitarnya. Jadi alhamdulillah waktu itu saya dapat kesempatan untuk terlibat di proyek ini. Ini punya grup Artagraha kalau teman-teman kenal Tommy Winata. Nah, namun yang perlu teman-teman tahu bahwa di SCBD Sudirman ini Capital Residence ini pertama kali saya sebagai proyek arsitek dalam skala proyek yang cukup besar. Sebelumnya sih saya terlibat mungkin 20 lantai, 15 lantai di proyek-proyek sebelumnya, tapi ini proyek saya pertama kali terdiri dari 3 tower, kawasan lokasinya di premium, dan saat itu 2005-2006 Capital Residence bisa dibilang apartemen termahal di Jakarta. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ya. Karena satu unitnya paling murah at that time itu sekitar 5 miliaran lah ya, sampai lebih dari 10 miliar zaman itu tuh tahun 2005. Jadi memang prestisius sekali. Nah, situ saya kasih note PA. Jadi itu pengalaman saya masuk proyek-proyek swasta sebagai project architect. And then lompat dari Capital Residence itu saya sebagai konsultan CM sebenarnya proses, kemudian nanti lompat ke sebelah bawah ini itu ada Saint Maurice. Saint Maurice itu mixed use di CBD Jakarta Barat, Puri Indah tepatnya. Itu terdiri dari 7 tower dan luas lahannya cukup besar sekali, itu sekitar lebih dari 11 hektar lah ya. Dan itu memang kalau dari facility-nya itu 11 in 1. Jadi mixed use, benar-benar mixed use. 11 fungsi dari hunian, office, itu lifestyle, F&B, retail, semuanya itu ada, kampus juga ada. Jadi Lipo memang waktu itu sekitar 2007-2008 lagi booming-boomingnya. Ada proyek kami di Saint Maurice, ada juga yang di Kemang Village, itu juga besar. Nah, itu saya sudah naik sedikit lah ya, CM semi PM. Nanti kita lihat di jenjang karir. Kemudian Hotel JS Luansa yang paling kanan ini, itu bisa dibilang fully posisi saya sebagai project manager itu dari awal, dari pre-development sampai ke operation. Dan yang terakhir mungkin teman-teman aware sama Daswin Office Tower yang sekarang namanya jadi Trinity Tower. Dan itu jenjang karir saya saat ini sebagai project director sekaligus head development. Nah, banyak yang bertanya kan ya. Saya dulu juga galau nih kalau lulus kemampuan tanggung mau jadi arsitek yang bisa ngedesain, saya wah nggak pede lah ya. Tapi alhamdulillah sebelum lulus waktu itu saya sempat
magang gitu ya di Jakarta, dan saya punya gambaran lah mengenai construction management dan project management. Tapi intinya kalau kita baru lulus ya, kita kan punya pilihan ya, kita mau jadi karyawan, profesional, atau kita menjadi pengusaha. Buat teman-teman yang punya passion berwirausaha dari sekarang masih kuliah, itu ya silakan aja, nggak apa-apa gitu kan. Kita kalau apalagi kalau didukung resource ya, misalnya dari keluarga, dari teman, yuk kita punya skill nih, kita punya network nih, gua lulus langsung bikin konsultan arsitek, that's fine, itu oke aja. Tapi yang saya mau gambarkan hari ini pengalaman pribadi ya, bahwa saya waktu lulus tidak cukup punya skill, saya tidak punya network, apalagi di kota besar seperti Jakarta. Saya beranikan diri, ya oke lah kita mulai sebagai karyawan. Nah, karyawan itu pun ada properti, ada non properti. Kalau teman-teman memilih sebagai entrepreneur juga ada properti, non properti. Jadi diskusi kita hari ini saya akan spesifik mengenai karir karyawan di properti. Karena kalau lulus itu kan kita bisa jadi konsultan arsitek, interior, lighting, atau konsultan yang lain-lain, atau kita masuk ke kontraktor, ke developer, atau sebagai marketing. Nah, yang di sebelah kanan ini gambaran organisasi lah ya, simple saya membuatnya di developer yang atas ini, atas dan bawah developer. Tapi bedanya kalau yang di atas ini developer itu membaginya berdasarkan activity. Jadi 3 kaki lah biasa kita kalau di top level itu kita membuat tim itu kita punya 3 kaki. Kaki yang pertama itu BizDev, kaki yang kedua itu project, kaki yang ketiga itu operation. Ini kalau dari sisi activity. Jadi teman-teman yang passionnya lebih ke investasi, lebih ke planning, itu memang tepat bisa masuk ke BizDev, karena di BizDev itu mix ya, ada skill finansial pastilah ya, karena dia nanti yang harus create bisnis dan propose project itu seperti apa. Once itu sudah approve oleh shareholder atau oleh komisioner, itu akan dilimpahkan ke project ya. Nah, saya terus terang dari awal sampai sekarang bobot saya 100% di project. Tapi 2-3 tahun belakangan ini sebagai project director saya sudah melintas. Jadi saya sudah di 3 kaki. Jadi di BizDev iya, di project pasti 100% karena itu capability saya, dan yang terakhir masuk 50% di operation, karena prinsipnya kalau proyek selesai itu nggak bisa kita tinggal begitu aja. Kita harus masuk ke pre-opening sampai assist operation team sehingga bisa running well lah. Nah, kalau yang di bawah ini gambaran bahwa developer itu ada beberapa juga, ini yang besar-besar khususnya ya, membagi organisasinya itu berdasarkan bisnis unit. Jadi ada bisnis unit komersial, ada bisnis unit residensial, ada bisnis unit industrial ya. Komersial itu contohnya apa? Ada kantor, ada hotel, ada mall, ada resto. Nah, alhamdulillah komersial ini udah bagian dari track record saya lah ya. Terus residensial tadi ada Capital Resident dan beberapa apartemen sebelumnya. Dan sekarang pun saya sudah mulai masuk ke industri warehouse juga. Jadi alhamdulillah dari 3 bisnis unit ini saya juga sudah masuk lah ke situ. Dari sini mau ada ditanyakan dulu Bu Yani, atau kita bisa lanjut dulu ke jenjang karir? Mungkin kita tanya ke partisipan dulu ya Pak Roy. Dari Ya. student apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada yang bertanya Pak Belum Roy. ya, saya lanjut dulu ya. Ya. Mungkin Terima nanti yang kasih. dipertanyakan apa sih komersial gitu ya. Ya. Jadi kalau teman-teman tahunya ya kantor, apartemen, hotel. Tapi kalau dari bisnis unit biasanya kita klasifikasi dan kita grouping ya dari sisi bisnis. Karena itu end to end-nya akan berbeda gitu ya. Cara memulai start the project itu within commercial business sama residential business, apalagi warehouse ya, itu persiapan, proses sampai delivernya itu sangat berbeda. Ada beberapa
developer besar yang membaginya seperti ini. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini contoh organisasi proyek ya, teman-teman. Ada yang mungkin sudah paham, familiar. Apa yang ada di depan ini namanya project stakeholder ya. Jadi jangan bias dengan shareholder. Shareholder itu adalah beliau-beliau para apa istilahnya, pemilik dana lah. Beliau-beliau yang punya proyek, yang punya proyek, punya dana, investasi, baik single investment maupun joint investment, itu namanya shareholder, pemegang saham lah bahasa kita. Nah, kalau stakeholder itu everything inside lah, everything dalam organisasi proyek, baik shareholders, dari developer, dari konsultan, kontraktor, vendor, semuanya itu namanya stakeholder, atau bahasa kita namanya pemangku kepentingan. Nah, ini penting banget, apalagi kita sebagai arsitek, project arsitek, atau bahkan sebagai project manager, kita harus paham betul siapa stakeholder kita. Kita kerja di developer, ya wajiblah kita kenal sama BOD kita, BOC, owner kita, yang mendanai proyek ini, investor kita. Tapi sebagai project manager atau project arsitek, kita harus tahu kanan, kiri, bawah, samping, itu siapa aja sih. Nah, ini gambaran umumnya. Dan ini saya kasih contoh struktur organisasi dalam suatu proyek ya. Ada shareholder ya tentunya yang paling atas. Terus ada BOD, BOC, ada project director. Nah, kami ini biasanya dinamakan kalau dalam kontrak itu namanya employer. Beberapa teman mungkin melihatnya owner ya, owner pemilik ya. Saya kalau ditanya, you are the owner? No. I'm a part of employer. Employer itu bahasa kontraknya apa istilahnya? Pengguna jasa. Jadi itu yang membedakan antara owner dan employer. Dalam kontrak-kontrak konstruksi itu jarang kita dinamakan title-nya owner, biasanya employer. Ada employer, ada pihak lain namanya kontraktor atau konsultan. Nah, itu yang umum dan biasanya kita tuangkan dalam suatu kontrak konstruksi atau organisasi proyek. Nah, jadi yang ini namanya employer. Nah, employer itu juga ada tim supportnya, ada tim marketing, finance, procurement, legal, bisa in-house, bisa outsource. Tapi finance jarang lah yang outsource. Biasanya yang outsource itu legal atau marketing, itu biasanya outsource. Nah, dalam satu proyek setelah kita establish organization internal di developer, kita biasanya appoint stakeholder yang lain. Kita akan tunjuk PM, CM team, itu yang pertama. Misalnya saya udah dapat mandat ya dari shareholder, "Hai Roy, ini kita oke ya, kamu coba bikin suatu tim proyek, ya coba kamu propose." Nah, saya akan propose. Pertama yang saya bentuk itu ada tim PMCM. Nah, biasanya beberapa concern itu kita lihat skala proyeknya, kita lihat organisasinya. Jadi contoh waktu di LiPo, saya sebagai PMCM in-house gitu ya. Karena saya dipercaya sebagai PM, saya dikasih wewenang untuk merekrut tim. Ya, saya tanya ke project director saya waktu itu ya, saya belum project director, Pak, orang Filipina sih ya, Rofi namanya. Do you want to establish in-house or outsource? Oh, no. We are not familiar with outsource consultant, so better we hire in-house and build in-house team. Okay, I will find all the resources. Jadi saya rekrut, saya kerja sama HRD, saya membentuk tim PMCM in-house. Jadi project management dan construction management in-house. Jadi saya sebagai PM-nya dan saya sebagai CM-nya. Kalau proyek lain kadang-kadang saya PM owner-nya atau PM employer-nya, tapi saya outsource, saya hire proses misalnya atau siapa Ciria Jasa, Jaya CM gitu ya. Nah, itu tim yang paling penting dari developer yang harus kita establish di awal. Nah, dalam proses berikutnya tentunya kita butuh arsitek ya, kita butuh arsitek, konsultan, kita butuh konsultan perizinan, konsultan struktur, ME. Nah, itu sebagai co-partner kita lah, co-worker kita lah ya. Ini inti dari teamwork dari developer ini ada di layer kedua nih. Layer pertama tadi kan mengenai employer, layer kedua mengenai teamwork dari PMCM, itu melebar kan. PMCM team itu sebenarnya melebar dengan supporting dari para konsultan perizinan maupun konsultan desain.
Nah, barulah setelah kita ada desain, kita hitung biayanya segala macam, kita tunjuk kontraktor. Oke, nanti kita akan secara detail ke sana. Itu organisasi proyek. Nah, ini yang sebenarnya menjadi topik utama kita hari ini, bahwa ini saya disclaimer dulu ya di bawah ya, ilustrasi jenjang karir, ini pengalaman pribadi saya. Jadi ini bukan patokan, bukan hal yang baku yang harus diikutin atau menjadi apa ya, hal yang saklek lah. Ini pengalaman pribadi. Tadi ada portfolio saya tadi, bahwa waktu saya lulus ya tentunya saya sempat magang, terus saya di konsultan kurang lebih 2-3 tahun di konsultan perencana, tapi waktu itu saya passionnya memang sadar saya skill desainnya kurang banget lah ya. Dan alhamdulillah waktu saya di perusahaan pertama itu di Fincode ada proyek 16 lantai itu 2 tower di Kemayoran. Di situ ya saya melihat aktivitas konstruksi, kok passion saya rasanya di situ gitu ya. Memang kita lulus sebagai arsitek yang apa domainnya mungkin sama skillnya lebih ke desain dan perencanaan. Tapi waktu itu saya melihat, setelah melihat proyek konstruksi dari land clearing sampai atas itu seperti apa, kok passion saya lebih ke construction management, belum ke project management waktu construction management. Jadi awal saya itu yang saya sampaikan tadi di Capital Resident, di konsultan CM, saya sebagai project architect. Apa yang saya lakukan di situ, tentunya dengan background skill desain saya melakukan review ya. Walaupun masih junior waktu itu, kemudian saya ngecek gambar, baik gambar forecon maupun gambar soft drawing, saya cek spesifikasinya, saya lakukan periodic site inspection. Nah, ini mungkin sama antara project architect sebagai konsultan atau project architect di developer, itu mirip-mirip lah ya. Posisi kita project architect developer maupun konsultan pengawas itu mirip-mirip lah, melakukan design review, cek drawing, specification, melakukan periodik, dan kita juga inspeksi terhadap quality-nya, kita melakukan QC, quality control gitu ya. Nah, ada sedikit hal yang mungkin tidak semua project architect masuk, namanya variation order. Nah, ini terkait biaya, perubahan maupun biaya. Nanti kita bisa lihat detailnya, dan tentunya kita terlibat rapat koordinasi perencanaan ya, khususnya yang terkait dengan konsultan arsitek, konsultan interior, landscape, lighting, maupun FFA ya, furniture, fitting and apa, sama furniture, fitting, dan terkait amenities. Nah, itu yang scope sebagai project architect. Di atas saya kasih gambaran delivering. Kalau teman-teman lihat ya, ini aku bisa coret-coret nggak sih? Sebentar. Oke. Ini teman-teman ya. Coba lihat nih. Nah, ini yang membedakan jenjang atau leveling itu ya. Jadi sebagai project architect, sebagai CM, sebagai PM ya, project manager, itu semuanya masih delivering sebenarnya ya, sampai director juga ada delivering. Tapi yang membedakan di tahap-tahap awal tuh bahwa seorang project architect tentunya dia ngecek gambar segala macam, dia report, jadi dia deliver. Dia harus ada produk, hasil review, hasil checking, hasil analisa dia yang disampaikan ke manajemen. Kemudian CM juga gitu. CM itu terlibat pastilah ya dalam proses approval soft drawing-nya. Engineer arsiteknya ngecek, strukturnya ngecek, ME-nya ngecek, gambar yang disubmit oleh kontraktor ini, kemudian dia akan review, oke, gambar ini bisa dikerjakan oleh kontraktor. Dia melakukan approve. Dan CM tentunya juga akan melakukan daily ya, dibanding PM atau project director. CM atau SM itu mandatory, dia harus setiap hari pagi, siang, malam ke lapangan. Mungkin PM pagi, siang, kalau PD mungkin sehari sekali gitu ya, tergantung sekuen dari suatu project. Sometimes kalau memang lagi major
work gitu ya, lagi mass construction ya, PD harus turun di situ ya. Nah, delivery managing directing itu yang membedakan dari tingkat-tingkat posisi dalam suatu proyek. Terus CM saya lanjutin ya, itu sebenarnya udah bisa terbaca. Dia ada, nah ini nih, yang membedakan seorang project arsitek sama CM. PM pun sebenarnya udah lebih lengkap lagi dari CM ya. Ada QA, QC. Seorang arsitek setelah dia memahami gambar, dia akan periksa gambar yang dikerjakan itu oleh kontraktor, dia akan lihat standar speknya, dia akan lihat quality-nya, workmanship-nya. CM lebih-lebih, itu bagian dari reporting dia, even on daily or on a weekly basis lah ya. Dia harus benar-benar itu report dia lah ya. Kalau arsitek report ke dia compile, dia report lagi ke atasnya gitu ya. Dan dia mandatory harus daily site coordination itu kalau di sini ya. Monitor and control progress. Nah, ini terkait dengan pekerjaan, memang dia yang akan rekap bukan cuma dari arsiteknya, tapi dari seluruh paket pekerjaan. Jadi kalau di sini tadi arsitek yang melaporkan pekerjaan arsitek saja ya, tapi once sudah naik ke sini CM ya dia harus compile tuh dari sisi konstruksi. Apa bedanya dengan manajer ya? Manajer bukan hanya dari konstruksi lagi, project manager dia dari sisi biaya, dari sisi quality, dari sisi lingkup pekerjaan. Makanya dia sudah mulai memanage kalau di project manager gitu ya. Breakdown tugas-tugasnya kira-kira seperti ini. Yang membedakan project manager dan construction manager ini ada di awal nih. Ini namanya project brief. Saya sampai sekarang ya 20 tahun lebih, saya belum pernah melihat sih seorang CM membuat project brief, terutama kalau dia posisinya di developer ya. Ini biasanya ranahnya udah PM atau PD. Apa itu project brief? Project brief itu simpelnya gini, suatu dokumen di mana terdiri dari preliminary design awal lah ya. Ada yang bilang konsep, tapi ini belum konsep sebenarnya. Kemudian estimasi dari biayanya itu berapa. Kemudian yang ketiga, berapa lama itu proyek akan dikerjakan. Nah, ini PM yang sudah dapat mandat dari owner atau dari employer dan sudah dapat otorisasi, dia akan diberikan otorisasi membuat project brief. Ini saya alamin banget waktu di Lipo, Saint Maurice itu proyek yang sangat besar di Puri Indah itu, saya terus terang belum dapat project brief karena di Lipo itu PMCM itu ibaratnya yang belum full authorized gitu. Tapi begitu saya pindah waktu bikin hotel JS Luansa di grup Gesit, The Gesit Companies, wah saya benar-benar authorized sebagai PM dan saya membuat project brief itu. Jadi kadang-kadang tergantung organisasi, semakin besar grup properti dari satu developer itu kadang itu tersegmen gitu loh. Authorization levelnya itu dipecah-pecah dan layering lah proses otorisasi dan approvalnya gitu ya. Nah, itu project manager ada saya tulis biru-biru yang membedakan dengan CM ya. Terus di bawah juga kalau lompat sedikit, ini ada budgeting, cash flow, kontra gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara PM dan CM. Jadi yang saya kasih font warna biru itu high level dan other manager di bawahnya. Jadi CM kan manager juga ya, SM manager juga. Tapi kalau PM itu overall scope dari desain, perizinan bahkan ya, desain, perizinan, biaya, waktu, memastikan pemaketan tender seperti apa. Nah itu ranahnya PM lah ya, project manager. Kemudian what next? Nah ini yang paling seru sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa lah, mungkin sesi hari ini kita nggak terlalu bahas secara detail, tapi nanti saya kasih gambaran kira-kira skopnya PD itu seperti apa gitu ya. Oke Pak Hari, Bu Yani sampai sini kira-kira bagaimana? Mungkin ada pertanyaankah dari mahasiswa? Belum ada pertanyaan. Belum Ini ya? saya kembalikan ke Pak Roy.
dilanjutkan materi atau diskusi karena saya ada pertanyaan juga untuk Pak Roy. Ya, sebenarnya di tahapan ini Bu ya, ini kan tadi yang sesuai topik kita di awal. Sorry sebentar, saya close. Ya Bu, monggo Bu, silakan. Layar masih muncul Bu ya? Masih muncul. Ya. Jadi saya tuh curious Pak Roy, jadi mungkin bisa di-share dengan mahasiswa arsitektur UGM begitu ya. Terkait dengan project stakeholders yang tadi begitu. Jadi Oh, ya kalau sebelumnya. di dalam sebetulnya terkait dengan ini juga karena kalau dalam project stakeholders ini kita melihat bahwa Pak Roy ini berpengalaman di semua lini begitunya Pak. Jadi apa namanya delivering, kemudian coordinating, managing, dan yang terakhir adalah directing. Mungkin, bisa di-share ke mahasiswa begitu Pak Roy, ketika, kita berada di project begitu ya, bagaimana sih, atau tips-tips atau apa saja sih yang perlu kita pelajari atau persiapkan untuk mengelola stakeholders ini? Jadi dalam arti seperti posisi Pak Roy sekarang kan ada di project director. Itu, kan semacam sandwich begitu ya Pak Roy. Jadi maksudnya mengelola shareholders, kemudian mengelola yang di bawahnya juga. Kemudian ketika role sebagai PM juga tentunya mengelola stakeholders-nya itu, challenge yang dihadapi juga akan berbeda. Nah, mohon di-share dengan mahasiswa begitu bagaimana, tipsnya, bagaimana apa sih yang perlu dipersiapkan untuk mengelola stakeholders ini, terutama apabila mahasiswa ini berperan sebagai arsitek nantinya kalau kalau lulus. Jadi kalau sebagai arsitek itu role-nya seperti apa sih dalam pengelolaan stakeholders ini? Kemudian sebagai project manager itu seperti apa? Karena kan kalau project itu multidisiplin ya Pak Roy, konflik itu Betul. sudah pasti ada, tidak bisa dihindari, dan memang di dalam project itu harus ada konflik. Karena kalau nggak ada konflik kita nggak pernah tahu, apa ya, level penerimaan terendah dari masing-masing stakeholder begitu ya, Pak. Kemudian yang sangat challenging mungkin, peran sebagai project director ini juga karena, berhadapan langsung dengan, BOD, Board of Director atau shareholders. Matur nuwun Pak Roy. Ya, Bu Yani, terima kasih. Memang itu yang yang paling challenging lah ya. Yang tadi saya sampaikan jenjang karir itu dari kita set arsitek, project arsitek, naik ke CM, naik ke PM sampai ke project director atau head of development. Itu semua jenjang karir itu ada tantangannya, bukan hanya dari sisi hard skill, tapi dari sisi soft skill-nya. Kalau boleh nanti saya lompat dikit ya. Sebelum kita bahas. Sebenarnya saya sudah kasih gambaran sih Bu ya. Di slide berikutnya itu skill, knowledge, tadi kan ada knowledge, skill, and network ya. Kalau hard skill teman-teman tahu lah ya, itu pasti kita harus bisa gambar lah ya, desain pakai 3D, pakai SketchUp, pakai software atau BIM mungkin yang sudah lebih advance, kita bisa integrated gambar arsitektur pakai BIM itu. Bu Yani juga kayaknya expert di BIM ya. Dan hard skill itu kita juga harus tahu project management skill, budgeting, cash flow. Nah, tapi ada hal yang penting selain hard skill tadi itu yang kira-kira akan menjawab pertanyaan Bu Yani itu tadi, bahwa soft skill itu sangat perlu di tiap level, di tiap posisi, di tiap tugas dan tanggung jawab tuh soft skill is everything menurut saya dibanding hard skill yang kita punya. Saya nggak bisa desain, tapi saya punya passion di project management, construction management ya. Saya perkuat soft skill saya agar bisa anticipate apapun yang diberikan tugas dan tanggung jawab kepada saya ataupun potensi konflik tadi kata Bu Yani itu yang berbicara yang bisa membantu kita itu soft skill itu tadi, bahwa ya leadership di setiap level kita harus upayakan ini karakter leadership itu, dan tentunya skill komunikasi seorang arsitek ya sebagai perencana apalagi ya,
bagaimana dia bisa dapat klien ya, bagaimana dia bisa dapat proyek kalau skill komunikasinya kurang. Tapi kalau di developer atau organisasi PMCM, skill komunikasi itu bukan hanya kita untuk mendeliver, kita harus komunikasikan presentasi, beda constraint-nya dibanding seorang arsitek atau perencana. Tapi komunikasi itu penting banget, apalagi kalau tadi di organisasi kita naik nih, komunikasi ke bawah sudah sangat kompleks. Seorang project director atau project manager tuh harus bisa engage all stakeholder kan ya, ke atas, ke samping, ke bawah. Wah itu emang pusing banget Bu Yani. Makanya perlu perjuangan. Tapi komunikasi itu sangat penting. Dan skill berikutnya negosiasi. Kita punya jiwa leadership. Oh ya ini yang pentingnya. Saya perlu sampaikan. Leadership itu beda sama authority ya. Saya sebagai project manager, saya dikasih mandat nih untuk menjalankan suatu proyek. Berarti saya dapat authority kan, dapat mandat nih. Atau kalau bahasa PMBOK tuh project charter lah, kalau bahasa Prince tuh mandat lah. Saya dapat mandat nih. Apa iya automatically saya seorang yang punya leadership yang bagus? No. Itu kembali ke soft skill kita. Bukan berarti saya dipercaya, tapi kalau saya nggak punya leadership, gimana saya bakal kasih mandat ya? Ini di luar skill-skill yang ada di hard skill tadi ya, mengenai project management, budgeting, cash flow, itu is a must ya, mandatory. Tiap level kita harus improve our knowledge and skill ya. Nah, integrity, nah itu is number one. Jadi kalau boleh, saya seharusnya kalau diurutin ya, integritas itu nomor satu. Di semua level, di semua scope, baik kita sebagai konsultan, sebagai kontraktor, sebagai developer, apalagi. Kita nggak mungkin dipercaya menghandle proyek ratusan miliar, bahkan triliunan, kalau kita nggak bisa jaga itu yang namanya integrity. Integrity ke atas ke seluruh stakeholder. Work ethic, teamwork, dan conflict resolution. Jadi itu ada keyword di situ lah ya, mengenai soft skill. Nah, kembali ke tantangan tadi ya. Ini sebenarnya saya sudah sempat ini Bu Yani kasih highlight lah kira-kira di slide ini ya. Jadi situ saya, walaupun ini bukan hal yang baku ya, tapi ini dari perspektif saya, my personal point of view, bahwa kalau di kontraktor nih, kira-kira tantangan dan benefitnya apa gitu ya. Kontraktor, ya dia wajib dong memahami gambar kerja, apa yang di-deliver oleh konsultan ya. Gitu, dia harus bisa menuangkan dalam sub drawing lah bahasanya, dan kalau sudah terbangun dalam as-built drawing. Dan kontraktor sebagai project arsitek di kontraktor, saya harus paham material yang mau saya bangun itu apa, metode konstruksinya, tahapannya, biayanya, sampai testing commissioning dan ready to hand over. Itu kalau saya di kontraktor. Kalau saya naik level ke atasnya, sorry. Ini kadang hilang ya. Ini let's say gitu ya. Ini mohon maaf nih teman-teman yang magang atau apa di kontraktor, tapi kan ini domainnya mahasiswa ya. Memang ada level seperti ini kalau dalam satu proyek, ada kontraktor, konsultan, developer. Kontraktor tadi memang harus dia memegang bekerja, konsultan ya dia yang mendesain ya. Dia yang mendesain, seorang arsitek mendesain, dan memang kalau dari owner atau employer point of view ya kita demanding kan, kita menuntut seorang arsitek itu bukan menggambar, mendesain sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa menjadi signature atau sesuatu yang membuat impresif dari owner, ya itu is a must lah ya. Skill dari seorang desainer kan memang harus kreatif, inovatif gitu ya, membuat sesuatu yang unik gitu ya. Tapi dalam konteks project construction ya, desain dia itu harus bisa dideliver, harus bisa dibangun lah intinya. Makanya ada keyword di situ, buildable. Desain fasad yang unik, yang impresif, kalau nggak bisa dibangun ya sama aja bohong, kontraktornya nyerah dong. Nah, sehingga dia harus efisien dan bisa terbangun lah istilahnya gitu. Kemudian kalau kita di developer ya everything lah ya, karena kita yang nge-lead tim itu tadi, challenge-nya ada di situ, kita yang menunjuk tim kita, seorang project arsitek lah ya, seorang project arsitek atau arsitek, kalau di developer ya co-worker dia
arsitek yang di konsultan gitu ya, dan konsultan-konsultan lainnya, struktur ME, lighting, interior dan sebagainya. Kemudian coworker dia pre-construction, during construction, ya kontraktornya, vendor, supplier, segala macam. Jadi itu seorang arsitek atau project arsitek di developer aja itu skupnya sudah sangat melebar gitu. Jadi belum ngomongin dia ke bosnya nih, ke CM-nya atau ke PM-nya, belum sampai ke director levelnya. Itu yang tadi saya sampaikan, perlu banget soft skill itu. Selain hard skill ya memang harus dipelajarin lah ya, bisa dipelajarin. Tapi soft skill itu keyword dari semua tantangan itu. Kalau tantangan itu bisa tercapai, ya tentunya ada benefitnya dong ya. Kalau di kontraktor ini defaultnya ya kita bisa menghasilkan pekerjaan, produk yang berkualitas, tentunya memenuhi standar kekuatan, hemat, aman, comply building code, sesuai perizinan, dan deliver on time, menyerahkannya tempat waktu. Kalau di konsultan ya selain pemahaman secara detail tadi, ya tentunya dia harus bisa menghasilkan desain karya terbaik, efisien, bermanfaat, dan berkelanjutan. Bahasa kerennya sustain lah ya. Suatu desain itu nggak cukup harus unik, impresif gitu ya, tapi dia harus bisa sustain dalam arti kalau sudah dibangun dan dioperasikan, bagaimana nih pemeliharaannya, nanti kita bisa ke sana. Kalau di developer ya seorang project arsitek ya diharapkan bisa menginisiasi. Jadi dulu saya dan bahkan di posisi yang sekarang saya selalu challenge itu tim-tim saya, baik si engineer struktur, engineer arsitek atau project arsitek. Hey guys, yuk harus ini ya, punya inisiatif ya. Jangan menunggu perintah dari PM atau dari PD atau dari, tapi harus bergerak inisiatif. Kalau bisa kasih sesuatu yang inovatif, yang bisa kreatif, tapi bisa apa istilahnya efisien. Nah, itu saya paling seneng itu kalau ada arsitek di tim saya gitu ya, bisa meng-create suatu desain gitu ya yang inovatif, kreatif, dan efisien gitu ya. Nah, itu. Nah, kira-kira di situ Bu Yani ya Bu, menjawabkah? Sangat menjawab Pak Roy, matur nuwun. Ya, siap. Ya, itu tadi kita sempat lompat ya. Bu Yani visinya udah jauh sekali ya. Sudah bisa ngelihat slide saya berikutnya. Monggo Pak Hari atau teman-teman kalau ada pertanyaan. Udah pada ngopi nggak ya ini? Kita minum kopi dulu ya. Ada pertanyaan kah dari mahasiswa? Silakan. Dari Pak Hari mungkin. Mungkin sedikit melanjutkan ya Pak Roy, Ya. untuk pengambilan keputusan begitu. Apa ya, pengambilan keputusan terberat apakah yang sudah dialami Pak Roy ketika mengelola proyek begitu? Baik sebagai project director atau project manager. Karena kalau kita melihat di dalam apa namanya, Bible-nya project management itu kan ada yang namanya triangle constraint ya, ada time, cost, dan scope begitu ya. Ketika ada resiko terjadi, kemudian kita kan harus melakukan trade-off tuh sebagai project manager atau project director. Mungkin ada yang bisa di-share ke kita-kita, ke mahasiswa, kesulitan dalam pengambilan keputusan tersebut. Iya, saya lompat sedikit lagi. Sebenarnya di materi itu juga ada sih. Ini rada lemot ya Bu ya. Iya, tapi masih acceptable Pak. Oh ya. Jadi kalau kita bicara lompat sedikit ke project management ya, jadi ada keyword sebenarnya di situ. What do we wish to control? Jadi memang banyak masalah kompleks itu pastilah ya. Tapi apa sih sebenarnya yang mau kita kontrol gitu ya, yang mau kita jaganin supaya ini nggak overrun gitu ya, nggak over budget gitu ya, dan semua tantangan masalah itu bisa kita jawab. Ada aspek 6 aspek utama. Kalau di ilmu project management yang dulu, biaya mutu waktu ya, cost time quality, BMW lah ya, and then 5 tahun
terakhir itu ada orang di PMBOK juga disampaikan mengenai scope, lingkup. Tapi kalau di Prince itu kita perjelas lagi itu ya. Suatu masalah, hambatan, tantangan itu risk benefitnya apa gitu ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Bu Yani bahwa tantangan seorang project manager atau project manager itu ya, yang paling besar sebenarnya tantangannya di engage stakeholder itu tadi Bu. Jadi memanage seluruh stakeholder itu tantangan utama. Kalau case by case gitu ya, case by case, misalnya gitu ya, misalnya kita kalau bicara elemen arsitektur itu yang nampak dari luar itu kan fasad ya, fasad. Nah kadang-kadang atau saya ilustrasi proyeknya aja ya, itu tadi antara. Ini kalau teman-teman lihat apa yang menjadi ciri khas dari proyek-proyek ini ya. Kok slide-nya nggak gerak. Bu Yani muncul ya slide yang ini Bu ya? Masih blank Pak Roy. Oh, ini? Sekarang sudah terlihat yang project portfolio ini ya. Ini Ya. Capital Resident yang paling kanan nih. Kalau bisa coret-coret enak sini. Oke. Ini ya, Capital Resident. Ini fasadnya curtain wall. Ini fasadnya curtain wall. Ini curtain wall, ini mix, ini mix. Nah, kalau teman-teman familiar sama istilah curtain wall ya, kalau arsitek mungkin yang sudah berprofesi sebagai arsitek paham ya yang saya maksud curtain wall ya. Karena kalau dulu misalnya kita punya slab lantai floor to floor, dulu kita bangun ya namanya di sini ada jendela gitu ya. Nah, ini namanya window wall, berhenti di slab. Kalau curtain wall, ini kita punya slab gitu ya. Nah, curtain wall itu di depannya, gila simpelnya begitu ya. Nah, curtain wall pun ada jenisnya macam-macam, ada unites, double glass, IGU, ada single glass, ada stick system, wah itu macam kita nggak ke sana lah ya. Nah, salah satu tantangan gitu ya, dari sisi desain ya Bu Yani yang tadi sampaikan, sistem atau material apa yang paling tepat untuk fasad atau gedung kita. Nah, kadang-kadang arsitek yang minimalis modern, apalagi kalau konsultan fasad, wah udah Pak pakai curtain wall aja lah, pasti cepat kerjainnya gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kita belum lihat fungsinya. Nah, ini unik nih contoh dari proyek-proyek saya. Daswin Tower karena dia office ya otomatis ini curtain wall lah ya. Ini double IGU lah namanya, insulated glass unit atau double glass lah kalau bahasa orang awamnya. Ini dia curtain wall combine sama ada solid wall-nya karena sebagian dia ada yang pakai ACP, di area podium dia pakai granite. Nah, JS Guansa ini kombinasi nih curtain wall tapi dia glass, ada kaca, ada juga JRC gitu ya. Lipo juga mix. Jadi kadang-kadang hambatan dan problem dalam pemilihan desain itu sangat penting karena itu memuat aspek estetika, memuat aspek biaya, memuat aspek waktu gitu ya. Desain seperti apa yang bisa hemat biayanya, efisien, tapi juga comply misalnya standar dari green building. Dan alhamdulillah proyek-proyek kami ini semuanya sudah dapat sertifikasi di green building, bahkan si Daswin Tower ini udah kita nomor 1 waktu itu ya di properti Asia Properti Guru. Nah, jadi problem-problem dari sisi arsitek atau project manager itu sometimes yang terkait desain biaya itu memang harus bisa diputuskan dengan cara yang baik. Nah, contoh lagi dari sisi konstruksi ya. Nah, ini Daswin Tower ini kalau di googling saya nggak tahu ada. Dulu itu existingnya itu kayak danau buatan. Jadi kita waktu akuisisi dari Wingtai Singapura itu saya kaget juga. Saya lihat lahannya itu danau gitu ya. Kemudian itu bekas galian 4 level basement.
Kalau dihitung kira-kira berarti 11-12 meter ya kalau satu levelnya. Nah, bayangin mau ngerjain proyek itu kayak gimana gitu ya. Sementara kita udah dipatok harus selesai 3 tahun lah ya. High-rise building, lebih dari 50 lantai, kita harus beresin dalam 3 tahun gitu. Existingnya danau, bukan lahan biasa. Wah, itu kan pusing banget ya. Sementara tetangga saya, Westin, ini teman saya juga sih yang handle proyeknya gitu ya. Dia ya memang lebih tinggi 60 lantai, dia ada basementnya, tapi dia 5 tahun baru selesai gitu kan. Jadi saya masih saya Hotel JS Luansa sudah jadi, proyek saya di sebelahnya itu mall pelayanan publik udah jadi. Ini contohnya mana tadi? So, saya mulai 2000, sorry. Mana? Sorry ya. Nah, ini proyek saya semua nih. Ini proyek saya dan ini proyek saya. Jadi selama 10 tahun terakhir itu saya bikin Hotel JS Luansa Bintang 4, mall pelayanan publik kalau teman-teman tahu itu PTSP, dan yang terakhir Daswin Trinity Tower. JS Luansa oke lah, ada bekas galian sedikit, mall pelayanan publik PTSP rata. Nah, Daswin ini yang paling challenging ini. Itu dia ada bekas galian dan ada existing pile. Nah, itu dari sisi konstruksi sangat challenging, makanya kita nggak mau pilih kontraktor yang abal-abal gitu ya. Kita pilih Shimizu join sama Total. Jadi full top kontraktor lah ya. Jadi itu Bu Yani, kira-kira tantangan-tantangan tuh beda-beda sih Bu. Ada yang dari sisi aspek desain, ada aspek konstruksinya, dari aspek biayanya gitu Bu. Tapi 10 tahun terakhir ini bisa kita atasi dan bisa kita selesaikan dengan baik Bu, sesuai dengan schedule. Jadi ini saya mulai 2011, selesai 2013 awal. Ini saya mulai 2014, selesai di 2015. Si Westin belum jadi Bu. Tapi di 2017 saya sudah mulai pre-construction. Saya panggil Aida Singapura ya. Waktu itu yang desain awal Aida Singapura sebelum ganti ke Mitsubishi Suzuki. Nah, Aida sudah mulai nyiapin konsepnya, dan 2018 ya kita urusan ini yang di bawah ini yang danau tadi itu. Itu Bu. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak Roy. Nantinya mungkin ini terkait juga dengan peran developer ya Pak Roy. Jadi kenapa kita harus delivering the project on time, sebab perlu melihat juga nuansa atau kondisi serapan pasar nantinya, mungkin begitu ya, sebagai hint gitu. Mungkin bisa dilanjutkan materi dari Pak Roy. Terima kasih Pak Roy. Oke. Aku tutup, ini harus sering ditutup. Clear dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi udah lompat ke tantangan ya, sudah kita jelasin. Kemudian kita sudah overview mengenai hard skill, soft skill. Nah, ini ada terminologi. Mungkin kalau yang sudah di sesi akhir atau sudah lulus mungkin sudah mulai familiar ya. Tapi intinya dalam satu proyek itu ada pre-development, ada pre-construction, ada construction, ada pre-opening, dan defect liability period. Nah, ini saya kalau teman-teman shock atau bingung ngelihat wordingnya, ya sudahlah, ini hanya sebagai sekilas saja bahwa seorang project director itu ya harus terlibat di pre-development sampai ke liability period atau pre-opening. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, saya lanjutin dulu ya Bu. Ini dari sisi desain, dari sisi arsitek tadi ya. Kalau saya sebagai PM, saya sebagai project director atau saya sebagai project owner, saya itu demand hal-hal seperti ini, request, expected seorang arsitek, project arsitek itu kan memang harus memahami desain secara detail ya, dan
integrated dengan disiplin yang lain, bisa efisien dari sisi biaya dan terbangun sehingga mencapai hasil dan maksimal. Gitu ya. Apa yang saya harapkan dari tim saya sebagai arsitek atau project arsitek ya satu tadi, dia melakukan review, apa yang direview gitu. Peruntukan dan luasan daerah perencanaan. Dan berikutnya berapa luasan GFA, GFA itu gross floor area, atau mungkin ada semi gross-nya atau NLA-nya. Teman-teman bisa lihat di bawah ini definisi dari GFA, SGA, dan NLA. Dan saya sangat mengharapkan yang produk dari seorang arsitek itu baik dari tahapan konsep sampai selesai itu harus integrated dengan disiplin yang lain meliputi struktur, M&E, fasad, lighting, dan interior lah ya. Dan harusnya desain yang dia sampaikan itu harus efisien. Gitu. Di luar dari scope design review itu ada scope variation order. Jadi ya nggak ada yang proyek yang nggak ada perubahan. Semua proyek pasti ada perubahan dalam siklusnya gitu ya. Jadi seorang arsitek atau project arsitek itu harus aware terhadap perubahan desain dari siapapun yang meminta, baik dari project owner atau mungkin dari other stakeholder, itu kita harus aware dan kita harus record itu perubahan-perubahan itu, termasuk impact-nya terhadap lingkup pekerjaan, termasuk efeknya terhadap kualitas dan biaya. Jadi seorang project arsitek khususnya ya, saya spesifik, itu dia kan akan diskusi dengan co-working-nya ya, dengan konsultan arsiteknya gitu lah ya. Jadi dia harus bisa merangkum, mengevaluasi, menganalisa dan merangkum dan menyampaikan ke atasannya bahwa ini loh kalau desainnya berubah-berubah ini karena ada tantangan misalnya stok material kebetulan yang sudah dipilih arsitek sudah discontinue produknya. Nah, misalnya apa? Kloset, saniter itu paling sering. Wah, ini arsiteknya lupa gitu kan. Dia milih saniter fixture segala macam yang sudah 5 tahun yang lalu sudah nggak diproduksi. Nah, seorang arsitek mereview lah misalnya kayak gitu. Atau kaca itu paling sering. Kadang-kadang manufacture dari kaca itu tidak bisa continuous update terhadap suatu produk karena selalu ada yang lebih advance. Apalagi sekarang modelnya udah ada coating, ada offline, ada online. Nah, perubahan-perubahan itu yang harus dirangkum oleh seorang arsitek maupun project arsitek. Sehingga deliverables-nya apa, output-nya apa ya. Kami berharap dari suatu plan itu, dari suatu lahan nanti kita bisa lihat gambarnya, bisa mencapai maksimum KLB dan KDB yang terbangun gitu. Dan rasio optimum dari luasan gross floor, semi gross NLA itu juga bisa optimum. Jadi ada rule of thumb yang biasanya teman-teman arsitek itu yang sudah sebagai praktisi arsitek paham lah. Kalau kantor antara core sama GFA plate-nya itu rasionya berapa? Kalau apartemen rasionya berapa? Kalau retail rasionya berapa gitu ya. Nah, yang ketiga ada efisiensi dalam penggunaan material gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngedesain nih, misalnya rumah nih 5x10 ya bisa aja pakai homogeneous style atau keramik ukuran 50-50 atau 60-60. Tapi kalau cuma disusun kotak-kotak kan nih, jadi nggak ada value-nya ya, nggak ada nilai lebihnya, nggak ada nilai desainnya ya. Makanya kalau sudah dipikirin ada modular atau cutting size ya jangan terlalu oversize atau minimum size terhadap standar dari satu manufacturer. Itu yang saya bilang di sini ada cutting size dari granite misalnya atau marble atau tile atau glass atau ACP. Nah, kalau kita cuma sesuai standar ya desain kita jadi jelek dong, nggak ada permainannya ya kan. Nah, yang keempat, walaupun tata udara itu mostly bicaranya mengenai apa? Mengenai M&E ya. Kan ini ada sirkulasi air, ada intake, ada exhaust kalau bahasa orang M&E. Tapi kita sebagai arsitek juga harus pikirin nih, apalagi kalau di high res nih. High res nggak mungkin semuanya ditutup kaca, berarti masih ada peluang untuk bikin bukaan-bukaan. Kalau di low res mungkin no problem ya, kita bisa bikin opening, bukaan untuk sirkulasi udara itu anywhere lah ya, bisa kita bikin kotak. Kalau high res memang itu challenging karena semakin banyak bukaan tentunya kan apa istilahnya ada panas yang masuk, nggak cuma hanya udara yang masuk gitu ya. Yang kelima kita harapkan dari desain arsitek itu atau review project arsitek, kita floor to floor itu biasanya akan selalu muncul isu-isu semacam ini. Jadi misalnya
integrasinya dengan ME, exhaust, ducting segala macam, atau dari strukturnya itu, kalau semakin optimum floor to floor height-nya itu atau ceiling clearance-nya itu akan semakin maksimal lah ya desainnya. Yang keenam, apa yang kita desain itu ya memang harus kita pikirin maintenance-nya. Jadi dulu kan teman-teman tahu ya, mungkin Sarinah ya. Sarinah itu udah berapa puluh tahun tuh. Fasadnya pakai keramik loh. Ya maintenance-nya mungkin diharapkan waktu itu ya gampang lah, nggak usah tiap tahun ngecat gitu ya. Tapi belakangan kan sudah dipugar, direnovasi sehingga desainnya lebih fresh ya. Kekiniannya kalau fasad-fasad gedung itu ya biasanya larinya ke curtain wall lagi, nggak mungkin kita pasang dinding bata cat setinggi 20 lantai. Kalau 10 lantai mungkin ya masih ada sih ya, tapi jarang lah. Minimal pakai window wall atau pakai precast atau pakai GRC. Nah, itu poin ke-6. Seperti apa contoh ini? Nah, ini nih. Contoh aja ya. Ini footprint dari Daswin Office Tower nih. Site kita kan di Rasuna Said ya. Ini sebentar. Saya pakai pen dulu. Ya. Ini let's say set plan-nya lah gitu ya. Ini ada gambar set plan-nya. Nanti kita lihat yang dimaksud optimum itu apa. Itu ada di tabel ini. Jadi ini boundary line-nya ini kan, ini lahannya sekitar 16.000 something lah ya. 16.080. Jadi 1,6 hektar. Lahan Daswin atau Trinity Tower ini 1,6 hektar. Nah, dari lahan itu, saya harus buka kacamata nih. Ini kelihatan nggak ya yang tabel kecil ini, Bu? Atau harus saya zoom? Kalau dari screen saya terlihat, Pak Roy. Lihat ya? Atau Oke ya. mungkin, ya. Jadi kan ini ada yang tadi di poin sebelumnya kan ada luas daerah perencanaan ya. Seorang arsitek harus paham betul nih, lahan itu 1,6 hektar atau kalau di angka itu 16.007 ya, 1,6 hektar lah ya. Dari 16.000 atau 1,6 hektar itu ya bisa desain berapa luasnya. Nah, alhamdulillah ini arsiteknya memang waktu itu dari awal sih sebenarnya, dari konsep tuh saya panggil AIDAS Singapura dan AIDAS Hong Kong itu ya. Dan kemudian ini yang terakhir sih dilanjutkan sama Mitsubishi Jisusuke karena shareholder kita dari Jepang gitu. Tapi konsep site plan-nya sudah dari zaman AIDAS waktu develop bareng saya. Nah, ini kalau kalian lihat, teman-teman lihat ya, ada kolom pertama IMB, kolom kedua KSM, kolom ketiga ya batasan. Nah, batasan ini sebenarnya batasan ya. Oke, batasan. Apakah yang dimaksud batasan? Bahwa dalam site plan yang 16.000 square meter atau 1,6 hektar tadi, berapa yang kita bisa bangun gitu ya. Muncullah parameter-parameter gitu loh. Ada luas lantai dasar bangunan, ada KLB, KDB KLB koefisiennya berapa, ketinggian bangunan yang diperbolehkan berapa, jumlah parkir yang diminta berapa. Jadi batasan untuk 16.000 kita hanya boleh bangun di lantai dasar. Ini kan gambar lantai dasarnya 6.000. Kemudian total seluruh luasan gedung gitu ya 80.000. KDB-nya ya 40% terhadap 16 itu kan 6.000 tadi. KLB-nya 5 terhadap 16 tadi ya 80.000 something itu. Kemudian ketinggian bangunan 50 lantai. Jumlah mobil, parkir mobil yang harus kita siapkan 997. Nah, dari termasuk KDH yang di bawah ini 30%. Nah, dari batasan itu, waktu saya mengajukan gambar perizinan IMB, ya saya harus taatin dong luas daerah perencanaan. KDB-nya 6371. Kalau teman-teman lihat angka ini ya, 6371 versus 6402. Tipis banget kan? Kemudian KLB-nya 79965. Ininya 80. KDB-nya dia batasin 40, saya 39,8. KLB-nya dia batasin 5, saya bikin 4996 gitu kan. Ya ini bukan saya sih, maksudnya kita tim dengan konsultan perencana waktu itu
MJS, Mijusike sama si PDW ya, waktu itu sama Ciko sama Denny lah ya, sama Ciko sama Denny ya, kita optimize gitu loh. Jadi saya happy banget begitu konsultan Jepang dan PDW bisa menerjemahkan dalam batasan ini ya. Ini terlepas dari aspek desainnya ya. Batasan bahwa dari lahan kita bisa buat desain yang optimum dan develop maksimum terhadap lahan itu membuat happy. Begitu saya sampaikan ke owner gitu ya, ke shareholder, wah mereka seneng banget, wes bagus desain kamu optimum ya, arsitek yang doing good lah ya, gitu. Nah contoh kayak gitu. Terus kalau tinggi bangunan 50 ya kita ya harus 50, nggak bisa lebih ya. Parkir dia minta 997, saya bikin 1000, lebih dikit lah gitu ya. Walaupun sekarang sudah ada LRT yang akses di situ. KDB dia minta 30, saya lebih dikit lah 30,98. Jadi yang hijau-hijau ini KDH dia minta 30%, kita lebihin dikit lah biar happy. Jadi nggak ada banyak pertanyaan gitu. Dan kalau dari landscape yang terbangun di depan ini kita sudah bikin semi open to public. Jadi landscape kita itu semi terbuka konsepnya, orang bisa melintas di situ. Nah, itu gambarannya ya. Kalau yang samping kiri ini nih typical sectionnya lah, ada gedung parkir 14 lantai, 13,5 sih ya. Terus sampai lantai ini sekitar 50 lantai, tapi kita punya crown yang tingginya 30 meter. Sehingga alhamdulillah sekarang Daswin itu di Jakarta, di Indonesia, gedung tertinggi keempat ya. Dulu Westin yang pertama, sempat Indonesia One, tapi Indonesia One nggak rampung gitu ya. Dan kami sempat yang ketiga, tapi menyundul di belakang ada Autograph Tower di Tamrin itu 70 lantai malah gitu ya. Akhirnya kita ke gedung tertinggi keempat di Jakarta dan Indonesia. Nah, yang di bawah ini kalau teman-teman di profesi arsitek, CM, kontraktor atau employer ya. Yang ini saya clear dulu ya. Nah, ini ya, sekarang kita ke sini ya. Atau mau tanya dulu yang desain optimal tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari mahasiswa atau rekan-rekan alumni? Ini jam ngantuk sih emang Bu ya. Saya aja ngopi nih. Ini sepertinya sudah cukup jelas kalau yang Oke. penjelasan Ya itu maksudnya sebelumnya. contoh Ya. dari optimasi tadi. Ini kan menyambung dari slide sebelumnya tadi ya. Nah, ini mengenai scope of work, apa perlu saya sampaikan atau enggak ya? Tapi tadi itu yang di stakeholder level itu ya, di posisi kontraktor, konsultan, yang piramid tadi yang di posisi developer. Nah, inilah gambarannya. Saya sisipin di sini karena di slide yang tadi nggak muat lah ya. Jadi scope of work dalam suatu proyek terkait desain itu kan ada konsep, skematik, DD itu design development, ada tender construction drawing, ada IMB, ada sub drawing, ada as-built drawing, ada KSM. KSM ini keterangan selesai membangun ya. Memang tadi saya nggak sampaikan, ini sebenarnya domainnya lebih di perizinan sih. Tapi intinya how to manage the design dari perizinan sampai terbangun itu. IMB versus KSM. Itu harus lihat dari batasan tadi, nggak boleh over, walaupun banyak proyek yang melampaui lah ya, pasti kan ada denda lah ya, ada retribusi di situ. Nah itu kalau KSM-nya atau as-built drawing-nya itu banyak berubah dari IMB, dan jarang ada proyek yang mematuhi 100% IMB, tapi alhamdulillah kami bisa maintain itu. Kalau lihat dari tabel ini tuh bicara banyak, nggak ada yang kita lampaui, alhamdulillah lancar proses perizinan. Nah, di bawah ini tabel itu menggambarkan bahwa seorang arsitek, ya, sebagai konsultan arsitek, dia dalam tahap konsep, skematik, DD, tender, IMB, bahkan sampai gambar perencanaan, perizinan, segini ini masih skupnya konsultan arsitek. Ya. Kami sebagai pemberi tugas atau employer, ya kita harus cek review, approve. Itu yang membedakan. Dibantu siapa? Ya ini PMCM team gitu ya. Ini ada PMCM team. Ya mereka yang mereview sebelum ke employer, mereka yang mereview. Jadi arsitek menyiapkan, submit, mempresentasikan. Kalau
mau IMB itu ada proses perizinan TPAK, ya dia harus ikut sidang dan saya dampingi gitu ya. Dan kami harus menggunakan semua resource yang ada di tim kami untuk melakukan cek, review, dan approve. Tanpa itu ya arsitek nggak bisa lompat gitu. Seorang arsitek ada ya hanya sampai konsep aja, karena mungkin banyak faktor lah ya. Ada faktor eksternal maupun internal. Setelah konsep oke, skematik oke, long BD. Itu semua proses butuh approve. Nah, sampai di sini tuh yang namanya pre-construction tadi. Pre-cons. Ya. Ini construction. Nah, shop drawing udah bukan tugas arsitek, yang nyiapin ya kontraktor. Yang approve siapa? Si M. Udah dibangun gitu ya, bikin asbil, kontraktor lagi yang nyiapin. Yang approve siapa? Si M dan kami dan developer. KSM itu untuk gambar penyelesaian ya. Setelah proyek selesai ada asbil drawing, itu kita masih ngajukan gambar perizinan tadi. Makanya tadi ini ada IMB di awal, ini di awal, ini di akhir. Gambar perizinan itu ada dua, ada di awal, di akhir. Di awal namanya IMB, di akhir namanya gambar KSM berdasarkan asbil drawing yang sudah terbangun. As long kita bisa maintain seluruh perubahan itu dalam konteks konstruksi, dalam periode konstruksi, ya aman-aman, izin kita akan bisa lancar gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Bu, ya ini masih perlu ya Bu, project manajemen ya. Ini sebenarnya lanjutan yang terakhir ya teman-teman. Ini project manajemen nih. Udah ada master project manajemennya, saya malu nih kalau mau jelasin ini. Last minute saya baru tahu ada Bu Yani. Saya masih perlu belajar banyak ini dari Pak Roy. Ya, ini teman-teman ya, walaupun kalian nanti mau memilih sebagai arsitek, berpraktek sebagai arsitek gitu ya, atau pengusaha gitu ya, salah satu ilmu yang penting menurut saya sebagai arsitek, profesi arsitek, sebagai desainer juga perlu tahu mengenai project management ya, karena nggak akan terlepas dari itu. Nah, dalam konteks dunia ya, worldwide ya, ada 3 kitab suci lah ya. Itu kalau si mana nih? Sorry. Oke. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 kitab suci di dunia ini, worldwide ini. 1 PMBOK, Project Management Body of Knowledge, itu yang bikin itu dari PMI, Project Management Institute, itu base-nya di USA. Yang kedua Prince2, itu bukunya Managing Successful Project with Prince2. Yang ketiga IPMA. IPMA ini sebenarnya ada UK tapi lebih ke Australia sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau PMBOK itu K-nya itu knowledge gitu ya. Kalau Prince2 itu lebih ke metode lah ya, ke proses dan metode. Kalau IPMA itu lebih ke kompetensi. Jadi kalau teman-teman sebagai project manager, project director pengen diuji ya, IPMA itu punya tool-toolnya lah. Kalau di lokal itu ada ahli muda, madya, utama, arsitek kan juga kayak gitu ya, ada SK-nya arsitek gitu ya. Nah itu IPMA melakukan itu juga gitu ya. Kalau PMBOK itu Amerika, Prince2 itu UK gitu ya. Nah, apa arti dari suatu proyek? Proyek itu temporary organization yang diciptakan untuk mengelola gitu ya aktivitas bisnis dan mendeliver suatu produk. Jadi dikelola itu maksudnya disiapin desainnya, biaya, waktunya, dan akhirnya ada outputnya kan, deliver dari suatu aktivitas bisnis itu berupa produk berdasarkan apa? Agreed business case. Jadi business case itu kalau bahasa awamnya itu apa istilahnya? Hitung-hitungan investasi lah. Among shareholder itu kadang-kadang dia pengen tahu preliminary hitung-hitungan investasinya seperti apa. Kalau kita bikin proyek ini kira-kira untung atau rugi. Proyek ini dikerjakan dalam
berapa lama, biayanya gimana, quality-nya akan dicapai seperti apa. Nah, itu namanya business case lah ya. Ini saya pakai terminologi Prince2 ya. Project management sendiri itu apa? Yaitu ada beberapa poin ya, ada planning, delegating, monitoring, control. Jadi ada yang direncanakan, ada yang didelegasikan, ada yang harus kita monitor setelah produk itu jadi, dan kita kontrol selama project life cycle-nya gitu ya. Nah, saya introduction sedikit mengenai Prince2 ya. Prince2 itu bagian dari struktur project management yang sangat mematuhi prinsip-prinsip. Jadi kalau di PMBOK yang dulu, mungkin sekarang ini kan udah 7 edition ya. Kalau PMBOK baru lahir sih, PMBOK-nya itu baru tahun kemarin. Kalau dulu-dulunya itu dia hanya knowledge base, tidak ada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itu yang tadi saya bilang soft skill. Prince2 dari awal berdiri dia sudah menyampaikan itu bahwa dalam memanage suatu project, si project manager, project arsitek atau siapapun stakeholder yang terlibat di dalamnya harus memegang prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itu seperti integritas, ada leadership, ada komunikasi. Ini bahasa simpelnya ya. Sebenarnya Prince2 punya framework tersendiri lah yang mengenai prinsip. Agar apa? Nah, ini saya tebel ini dia. Agar kita selain punya prinsip-prinsip itu, kita juga bisa belajar gitu ya dari proyek-proyek sebelumnya, baik yang kita achieve gitu ya, yang kayak tadi optimasi desain berdasarkan peraturan KDB KLB, maupun kegagalan atau failure kita dalam proses konstruksi atau dalam proses desain gitu ya, desain yang nggak di-approve segala macam. Jadi Prince2 itu mewadahi namanya lesson learned yang kita bisa pelajari sekarang, bisa kita gunakan untuk di proyek berikutnya sebagai referensi, baik yang berhasil maupun yang gagal. Itu poinnya di situ ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini mengenai Prince2 ya. Teman-teman nanti boleh googling. Kami prince2.id itu sebelah atasnya ini tampilan utama dari Prince2 Indonesia. Di situ ada presiden kami Bapak Adi Prasetyo. Kalau beliau sih sudah menguasai 3 kitab suci itu lagi ya, bahkan 4 mazhab project management. Dan alhamdulillah saya dipercaya sebagai VP Strategic Partnership dan Cooperation. Nah, sebelah kiri itu contoh sertifikasi dari project management. Ya, alhamdulillah juga saya sudah sampai di level practitioner ya. Kalau PMBOK itu sama kayak YAMPI itu ada muda, madya, utama. Kalau Prince2 itu hanya 2 level, tapi level yang pertama itu foundation, level yang kedua itu berat sih memang practitioner. Jarang yang dari foundation itu bisa lolos. Jadi misalnya saya ikut sertifikasi ujian dari 10 peserta yang lolos cuma 2 gitu. Itu kalau level Prince2 practitioner memang lebih challenging lah ya. Kalau di PMBOK atau YAMPI atau PMI itu ya at least kita bisa madya ya di level tengah gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini ada gambaran bahwa Prince2 itu sudah di mana-mana. Memang belum familiar di Indonesia dan itu sebabnya kami mulai bersosialisasi gitulah ya mengenai Prince2 ini. Tapi kalau kita lihat di UK-nya sendiri ya adanya cuma Prince2. USA memang asal leluhurnya PMP dari sana yang PMI tadi, Project Management Institute, tapi Prince2 juga ada di Amerika. Di Asia both lah ya, baik Prince2 PMP itu juga udah oke lah, sudah well known lah. Afrika sama, Amerika sih ya, ini Amerika maksudnya. Australia, nah bedanya kalau di Australia itu PMP-nya itu malah sekarang sudah kalah sama yang tadi, yang kitab suci ketiga itu, yang dari IPMA itu. Jadi Prince2 dan IPMA sekarang gitu ya. Europe, Prince2, IPMA juga udah mulai dicontek gitu ya. Middle East, both lah ya, hampir sama. Jadi kita lihat di beberapa negara di dunia atau benua itu sudah familiar sama Prince2 mengenai profesional atau teman-teman yang baru lulus ambil sertifikasi di project management. Permisi Pak Roy, Ya. nampaknya slide yang ditampilkan belum muncul. Oh,
Yang di screen saya masih yang 3 apa namanya, Iya, 3 rada buku lemot tadi, ya Bu ya. BMB, BOK dan Sorry. Ini muncul iya, kah? sebentar, masih on progress. Sudah. Terima kasih Ya, Pak Roy. ya, sorry. Ya, tadi itu ada website Prince2, kami itu non-profit organization lah ya, yang mewadahi para profesional dan pemangku kepentingan yang concern terhadap project management. Nah, ini nih, yang halaman ini nih, halaman website bisa dicek. Itu ada presiden kami, ada VP membership kami, dan ada saya. Kemudian sebelah kiri ini ada sertifikasi. Nah, yang sebelah kanan ini, yang tadi saya sampaikan, Prince2 itu sudah ada di mana-mana juga, sama dengan PMP yang dari PMI Institute. Mungkin Bu Yani sudah familiar juga Bu ya, yang tabel kanan. Belum Pak, ini saya belajar dari Pak Roy. Ya, jadi ibaratnya di negara-negara itu sudah menjadi first preference gitu loh. Kadang-kadang kita tahunya cuma PMI. Jadi saya dulu juga belajar mengenai PMBOK itu waktu di konsultansi M. Sampai terakhir proyek saya di Saint Maurice Lipo itu, saya juga masih pakai PMBOK. Tapi begitu saya ke project manager di developer, di grup Gesit dan si Jepang itu investornya, saya merasa PMBOK ini kurang gitu loh. Akhirnya saya menemukan Prince2 bahwa nanti kita lihat ya di Prince2 itu yang membedakan apa sih. Nah, ini ending dari slide kita ya. Ada satu lagi sebenarnya. Ini yang membedakan ya. Ini ya. Nih. Jadi ini yang tidak ada di PMBOK sebelumnya ya, tapi kalau PMBOK 7 sih sudah mulai lah ya. Ini owner. Gitu ya. Nah, waktu di PMBOK yang edisi sebelumnya, waktu saya masih berkarir di awal-awal proyek waktu bikin Hotel JS Wansa atau Saint Maurice di Lipo, saya nggak dapat ini yang kiri nih. PMBOK itu project manager oriented. Jadi saya sebagai project manager harus dibekali dengan knowledge, ada 9 area, 10 area gitu ya mengenai project management, dikasih tahu gambaran step prosesnya gimana, how to manage project, tapi tidak dibekali yang mengenai pre-project. Nah, Prince2 dari awal dia munculin itu yang namanya pre-project, sehingga waktu saya mulai naik level dari CM, PM yang otorisasi atau tugas tanggung jawabnya belum tinggi, tapi begitu sudah PM plus atau PM yang full scope waktu membangun Hotel JS Wansa, saya mencari-cari nih, loh kalau gue pakai PMBOK doang, gue hanya dari sisi konstruksinya doang, nggak naik kelas nih saya gitu. Saya padahal pengen naik lagi ke level director gitu kan. Akhirnya saya berkenalan sama Pak Adi waktu itu sebagai Presiden Prince2 Indonesia, dan dia menjelaskan ada ilmu ini loh, ada knowledge ini loh, ada metode seperti ini loh yang akan bisa kamu implementasikan kalau kamu naik level gitu ya. Memang di BOD, BOC itu ya ada yang memang background-nya engineer atau, tapi kebanyakan memang rata-rata sih ke finansial ekonomi ya, bisnis lah ya di BOD, BOC level itu. Nah kita kalau memang mau karir ya kita harus escalate atau scale up knowledge kita lah. Nah di Prince itu dapat itu saya dulu pre-project. Jadi yang tadinya saya nggak ngerti ini domainnya BOD, BOC, shareholder, saya mulai masuk dari sisi teknisnya gitu. Di situ saya pelajari bahwa dalam pre-project itu ada starting up the project. Di situ clear gitu ya informasinya bahwa proyek akan dimulai apabila sudah ada mandat gitu ya. Kalau di PMBOK itu project charter, mandat untuk memulai konstruksi. Jadi background historicalnya lu nggak perlu tahu sebagai project manager nih ya. Ini ada initial desainnya, ada biayanya, ada waktu yang harus kamu selesaikan, jalanin, siap. Nah itu ya. Itu project manager yang lebih ke project manager oriented. Nah, di Prince2 seorang project manager itu di challenge terlibat bahkan di pre-development bukan pre-construction lagi. Jadi kalau di sini tuh sebenarnya ada in between tuh pre-con gitu ya. Pre-con.
Kadang-kadang kita membaginya pre-con dan con gitu kan. Tapi ini sebelumnya jadi pre-dev atau pre-project lah sebelum menjadi project. Nah, setelah kami nih dapat mandat, ya udah kita bentuk tim gitu ya, siapa direkturnya, siapa komisioner yang terlibat. Nanti kita akan handle sendiri sebagai project director atau kita mulai assign project manager. Nah, itu kita lakukan aktivitas appoint the project board namanya. Di sini itu project board. Tadi kalau di struktur kan teman-teman lihat. Nah, tugas saya dan BOD yang lainnya itu menyiapkan project brief. Apa isinya ya? Business case-nya tadi apa? Dari setiap organisasi perusahaan itu kan beda-beda ya. Ada yang pengen proyeknya murah, cepat selesai gitu ya. Kualitasnya so-so-lah. Ada yang kualitasnya bagus, biayanya mahal, nggak apa-apa, tapi waktunya jangan lama-lama. Ada yang penting proyeknya kalau contohnya mall retail itu yang pokoknya kualitas lu tau lah standarnya gimana. Pokoknya semakin cepat buka, kalau perlu sebelum buka tenan-tenan udah bisa masuk untuk fit out, semakin cepat semakin baik. Nah, itu yang kita bahas di outline business case, dan kita juga berkomunikasi dengan stakeholder di level atas itu how to approach the project, kita mau jalanin proyek ini seperti apa gitu ya. Sehingga at the end dari proses itu, project brief itu kita establish project organization gitu ya. Nah, kalau dari sisi investasinya ya itu ada HBU, FS, investment HBU itu namanya base use, tadi yang lahan itu tadi kita mau bikin apa, setiap lahan pasti karakternya beda-beda, yang paling tepat dari sisi investasi atau market demand saat ini dan kedepannya paling cocok lahan itu mau jadi apartemen, kantor, atau mall, atau apapun. Nah, itu di HBU dan dihitung biaya investasinya di FS atau di investment. Dari tahapan pre-project ini ada yang namanya satu dokumen yang paling penting, namanya approval of PIP atau CIP. PIP itu preliminary CIP, corporate investment proposal gitu ya, usulan investasi gitu ya, yang kita ajukan ke shareholder atau BOD gitu ya, atau preliminary investment proposal. Jadi kadang-kadang nggak nunggu CIP selesai, kira-kira kita udah dapat preliminary seperti apa, kita sampaikan, kalau oke ya kita sudah bisa meng-hire konsultan di situ. Terakhir dari pre-project itu ya kita akan ambil keputusan bersama-sama dengan seluruh shareholder, go or no go. Nah, kalau sudah kita lihat resikonya terlalu tinggi, hitung-hitungan bisnisnya nggak visible, benefit untuk corporate itu nggak maksimal, ya udah proyek ini nggak kita lanjutkan, lahannya jadi lahan kosong aja, atau kita nggak jadi beli lahannya gitu. Seperti itulah pentingnya dari pre-project itu tadi. Kalau kita di Prince itu kita difasilitasi dari awal. Mungkin saya percepat dikit ya. Waktu masih ada Bu Yani? Masih ada Pak Roy? Masih ada ya. Nah, ini ada initiation stage, ada subsequent, ada final stage, ada post project. Nah, ini yang tadi pre-cons dan construction, kita lompat sedikit ada post project. Nah, itu yang dari pengalaman historical segala macam kita perlu record dan compile dalam bentuk lesson learned. Apa yang kita bisa pelajari dari sisi desain, perizinan, dari sisi konstruksi. Apa outcome dari suatu project itu? Apa benefitnya yang bisa dirasakan oleh organisasi? Nah, itu contoh biasanya kita punya output. Ini kelihatan nggak ya tulisannya? Wah, nggak muncul ya. Ada outcome, ada benefit. Output itu apa sih? Kalau kita bangun gedung, ya gedungnya jadi sesuai biaya mutu waktu. Kita bangun hotel 10 lantai, ya hotelnya jadi dengan fasilitas-fasilitasnya, itu namanya output. Outcome-nya apa? Dengan hotel itu sudah jadi dan masuk ke operation, ya orang-orang tamu-tamu pada datang, mendiamin hotel itu, nginap di sana, dan outcome itu dirasakan langsung oleh user gitu ya, sebagai tamu hotel. Benefitnya apa? Ya tentunya internal eksternal kita lihat lagi dari investor. Tentunya kalau hotelnya okupansinya bagus gitu ya, tentunya
revenue-nya akan naik, income-nya bagus gitu ya, sustain bisnisnya. Nah, itu manfaat lah dari suatu aktivitas proyek. Biasanya kita ngelihatnya dari output, outcome dan benefit. Outcome dan benefit lah. Jalan tol yang dibangun Pak Jokowi sekarang itu outputnya apa ya? Jalan tolnya, infrastrukturnya, fasilitas-fasilitas rest area segala macam. Tapi outcome-nya apa? Jadi waktu outcome itu kita misalnya ke Bandung dulu atau sekarang kita mau ke Jogja gitu ya, mau pulang kampung atau ke kampus. Dulu itu saya sekenceng-kencengnya mungkin 12-13 jam. Wah, itu udah capek banget ya nonstop Jakarta Jogja. Kemarin saya iseng itu sama temen juga 7-8 jam. Itu pun udah sambil istirahat. Itu weekday ya, mungkin kalau weekend. Jadi itu output dari suatu aktivitas proyek, outputnya fisiknya, outcome-nya, waktu tempuh kita bisa lebih cepat. Benefitnya apa ya? Semua pihak merasakan lah ya benefit dari pembangunan jalan tol Cipali itu yang sekarang sudah connect sampai Semarang atau udah sampai Jogja ya? Saya belum update. Tahu saya terakhir sampai Semarang itu ya, keluarnya di situ, bisa yang ke Solo, bisa keluar yang ke arah Magelang. Nah, itu kita compile, kita recap jadi namanya lesson learned document. Tuh. Ini slide berikutnya muncul, Bu. Rada lemot ya. Ya, sekarang sudah terlihat, Nah, Pak Roy. ya. Ini salah satu metodologi juga yang sering dipakai oleh teman-teman praktisi di industri project management atau di real project. Ada dua metode atau dua aliran besar lah ya dari project management method. Yang familiar mungkin namanya waterfall dan yang terakhir terbaru itu namanya agile gitu ya. Waterfall itu maksudnya gini, kalau kita bangun gedung gitu ya, kan kita harus land clearing dulu, kita bikin pondasinya, terus kita naik ke upper structure, and then finishing yang masuk, ME-nya masuk, sudah jadi nutup semua, kita tescom, itu namanya tahapan-tahapan. Nah, tahapan itu kayak air terjun atau dari bawah ke atas, atau itu namanya waterfall. Jadi intinya tahapan itu harus kita lalui. Nah, itu biasanya dipakai di industri konstruksi. Kalau agile itu apa? Agile itu apa istilahnya metodologi yang lebih lincah gitu, lebih gesit. Bukan berarti waterfall jelek, agile bagus. Secara prinsip itu waterfall itu prediktif, agile itu adaptif. Prediktif itu apa? Jadi dari awal kalau kita mau punya proyek, kita desain semuanya itu, konsepnya, arsitekturnya gimana, strukturnya gimana, ME-nya. Kita desain semuanya dari awal, yang tadi teman-teman lihat di tahapan konsep desain sampai ready menjadi dokumen tender, baru kita tenderkan. Nah, itu tahapan sekuen yang harus kita lalui di waterfall. Nah, kalau agile, ya kita nggak nunggu gambar itu lengkap, kita tenderkan gitu kan. Jadi kita bisa memulai duluan paket-paket pondasi lah. Jadi kita fokus nyiapin gambar pondasi dulu, land clearing segala macam. Kita bisa in parallel kita tenderkan gitu. Nggak nunggu gambar struktur ME semuanya jadi sampai finishing. Itu bisa kita gunakan metode itu di tahapan pre-construction. Tapi kalau sudah construction ya mau nggak mau ya harus sequencing tadi gitu. Jadi kami biasanya menggunakan dua metodologi itu dan menggabungkannya menjadi hybrid istilah teman-teman Princeton itu. Gua nggak mau kejebak di waterfall dong. Ya kalau agile cocok memang untuk industri IT. Jadi kalau contoh apa ya? Gojek deh ya, Gojek dulu apa sih waktu pertama keluar? Gojek itu kan apps untuk ngirim orang ya, untuk bantu orang, penumpang, nganterin dari titik A ke titik B. Tapi belakangan orang nggak cukup masalah transportasinya doang, butuh makan kan, butuh snack, camilan, keluarlah GoFood gitu ya. Nah, jadi kalau dari pengembangan software atau produk IT itu paling cocok agile. Jadi
nggak perlu nunggu konsep Gojek itu keseluruhan jadi, tapi ternyata ada situasi dan kondisi berdasarkan permintaan konsumen atau masyarakat, ya bisa di-create gitu. Kalau waterfall itu ya kita mau bikin rumah 10 lantai, biayanya sekian, waktunya sekian, ya kita harus eksekusi dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau di bawah itu saya kasih highlight ya. Waterfall prediktif itu perencanaan dari awal. Kalau agile, perencanaan boleh sambil jalan. Tapi ini nggak semua di prekonstruksi bisa pakai begini ya. Ini khususnya kalau proyek-proyek IT, e-commerce gitu ya. Itu bisa kita terapkan proses-proses adaptif seperti ini. Kemudian kalau waterfall, tahapan kerjanya terstruktur. Kalau bangun ya dari bawah sampai atas, nggak bisa dari atas terus ke bawah gitu ya. Kecuali kita bikin tunnel atau apapun itu yang layeringnya ke basement. Ini kalau kita ingin gedung ke atas gitu ya. Kalau di agile itu tahapan kerja bisa kita menyesuaikan kondisi gitu. Di waterfall scope-nya fix, kalau ada perubahan ya kita minta VO namanya atau change order, variation order atau change order. Kalau di agile nggak apa-apa itu scope itu berubah, yang penting value-nya bisa tercapai gitu. Apa yang diinginkan customer, klien itu kalau di program-program software development, wah itu yang penting bikin beberapa produk gitu ya, tanpa produk keseluruhan selesai udah langsung kita lempar ke klien untuk mendapatkan feedback dari situ. Nah itu namanya diutamakan value-nya. Ini Bu Yani familiar ya Bu ya dengan metode ini Bu? Iya, sempat sudah kita kenalkan ke mahasiswa, tetapi yang lebih ke prediktif atau yang tradisional. Kalau yang agile tidak, hanya kita kenalkan meaning-nya saja, pengertiannya saja, begitu Pak Roy. Ya. Oke Bu. Ini sebagai penutup slide, tapi nanti kalau kita mau bolak lagi boleh. Ini saya sampaikan bahwa karakteristik suatu proyek itu apa sih? Keywordnya ada temporary, ada change, ada uncertainty, ada unique, ada cross function. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 keyword ini yang menandakan setiap proyek itu beda-beda, setiap proyek itu unik. Dan proyek itu dimulai dan diakhiri temporary. Perubahan pastilah semua proyek dalam prosesnya itu ada perubahan. Uncertainty, wah itu yang tantangan, konflik apapun tuh ada itu. Suka bikin galau gitulah. Nah, cross function pasti kita sebagai engineer, arsitek segala macam, kita nggak mungkin hanya mikirin domain kita harus mikirin teman-teman yang lain dari struktur, dari ME, dari yang lain lah ya. Nah, dari 5 keyword inilah yang kita harus pahami bahwa karakteristik setiap proyek itu berbeda-beda. Setiap proyek itu pasti punya tantangannya dan setiap level posisi kita sesuai judul kita hari ini punya tantangan masing-masing gitu ya. Nah, sekian lah ya kira-kira end of slide dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Roy sudah sharing experience-nya kepada mahasiswa dan alhamdulillah membuka wawasan begitu ya. Jadi dalam arti mahasiswa ini ketika lulus ada sesuatu yang baru gitu, ada enlightenment dari kepada mahasiswa kita kali ini. Baik, dengan demikian karena waktu sudah berakhir, kita akhiri sesi sharing session dengan alumni sore ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat berakhir pekan. Jangan lupa pesannya Pak Roy ya, bersenang-senang untuk kita sendiri di hari weekend begitu ya. Ya, Jangan lupa berolahraga. Terima kasih.